Di tengah malam hujan deras di Jakarta, suara petir menyambar langit seperti pisau yang menusuk hati. Rina, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun, berdiri di depan cermin kamar mandi, tangannya gemetar memegang surat yang baru saja dia tulis. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan ini, gumamnya, dan dengan satu napas dalam, dia berjalan ke ruang keluarga di mana putrinya, Sinta, sedang duduk membaca buku. Rina membuka mulutnya, suaranya pecah. Sinta, Mama adalah lesbian. Mama mencintai perempuan. Sinta menatapnya dengan mata melebar, bukunya jatuh ke lantai, dan dunia mereka berdua seketika runtuh. Rina tidak pernah membayangkan momen ini akan datang begitu cepat. Hidupnya selama 20 tahun pernikahan dengan Budi, suaminya yang seorang pengusaha sukses, adalah topeng sempurna. Mereka tinggal di kawasan elit di selatan Jakarta, dengan rumah mewah bergaya modern yang dipenuhi oto keluarga bahagia. Sinta, anak tunggal mereka yang berusia 20 tahun, sedang kuliah di Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Rina bekerja sebagai guru sekolah dasar, dikenal sebagai ibu yang penyayang dan taat beragama. Tapi di balik itu semua, ada rahasia yang menggerogoti jiwanya sejak remaja. Rahasia itu bermula dari masa kuliah Rina di Yogyakarta. Saat itu, dia bertemu dengan Lestari, seorang mahasiswi seni yang penuh semangat. Mereka berteman dekat, berbagi mimpi dan tawa, tapi bagi Rina, itu lebih dari persahabatan. Sentuhan tangan Lestari membuat hatinya berdegup kencang, dan malam-malam mereka bicara hingga subuh membangkitkan perasaan yang dia takutkan. Di Indonesia, di mana agama dan norma masyarakat begitu kuat, mencintai sesama jenis adalah dosa besar. Rina menekan perasaannya, menikah dengan Budi yang dipilih keluarganya, dan mencoba menjadi istri sempurna. Tapi Lestari tidak pernah hilang dari pikirannya. Kini, setelah bertahun-tahun, Rina bertemu lagi dengan Lestari melalui media sosial. Lestari telah pindah ke Jakarta, menjadi seniman sukses, dan hidup terbuka sebagai lesbian. Pertemuan mereka di sebuah kai kecil di Kemang membuka luka lama. Kau masih sama, Rina. Masih menyembunyikan dirimu, kata Lestari dengan lembut. Kata-kata itu seperti api yang menyulut. Rina mulai mempertanyakan hidupnya. Apakah dia bahagia? Apakah dia adil terhadap Budi dan Sinta? Setiap malam, dia bergulat dengan diri sendiri, membaca artikel tentang hak di Indonesia, tapi juga mendengar ceramah ustaz yang mengutuk homoseksualitas. Malam itu, setelah pengakuan, Sinta tidak langsung bereaksi. Dia hanya diam, matanya berkaca-kaca. Mama. Kenapa sekarang? Tanyanya pelan. Rina duduk di sampingnya, mencoba menjelaskan. Mama sudah capek berpura-pura. Mama mencintai Papa, tapi bukan seperti yang seharusnya. Mama mencintai Lestari sejak dulu. Sinta menggelengkan kepala, wajahnya pucat. Papa tahu. Rina menggeleng. Belum. Mama akan bilang besok. Suasana ruangan terasa sesak, hujan di luar semakin deras seolah mencerminkan badai di hati mereka. Pagi harinya, Budi pulang dari perjalanan bisnis. Rina memutuskan untuk bicara dengannya terlebih dulu. Di meja makan, dengan Sinta yang masih diam di kamarnya, Rina berkata, Budi, kita perlu bicara. Budi, pria berusia 45 tahun dengan senyum hangat, menatapnya curiga. Ada apa, sayang? Rina menarik napas dalam. Aku lesbian. Aku minta maaf. Budi terdiam, sendoknya jatuh ke piring. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya naik. Rina menjelaskan semuanya, tentang Lestari, tentang perasaannya yang terpendam. Budi bangkit, wajahnya merah. Kau bohong. Ini pasti pengaruh teman-temanmu yang liberal itu. Dia berjalan mondar-mandir, tangannya mengepal. Kita punya anak, Rina.
Apa yang akan dikatakan keluarga? Masyarakat. Pertengkaran itu berlangsung berjam-jam. Budi menuduh Rina egois, mengkhianati pernikahan mereka. Kau pikir ini mudah? Di Indonesia, ini bisa hancurkan reputasiku. Rina menangis, tapi teguh. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Sinta mendengar semuanya dari kamarnya, hatinya tercabik-cabik. Dia mencintai kedua orang tuanya, tapi pengakuan ini seperti bom yang meledakkan ondasi keluarganya. Dia ingat teman-temannya di kampus yang mendukung LGBT, tapi juga ingat ceramah di masjid yang mengatakan itu haram. Apa yang harus dia lakukan? Sore itu, Sinta keluar rumah tanpa bilang siapa-siapa. Dia pergi ke rumah sahabatnya, Maya, yang juga mahasiswa psikologi. "Mama gue lesbian, Mai," katanya sambil menangis. Maya memeluknya. "Itu berat banget, Sin. Tapi mama lo berani. Di Indonesia, banyak yang sembunyi." Sinta menggeleng. "Tapi papa gue marah besar. Keluarga gue bisa hancur." Maya menyarankan Sinta bicara dengan konselor kampus, tapi Sinta ragu. Dia merasa terjebak antara cinta keluarga dan norma masyarakat. Malam itu, Rina mencari Sinta. Teleponnya tidak diangkat. Budi sudah pergi ke rumah orang tuanya di Bogor, meninggalkan Rina sendirian. Rina duduk di teras, hujan masih turun, pikirannya kacau. Apakah pengakuannya benar? Apakah dia egois? Tapi dia merasa bebas untuk pertama kalinya. Lestari meneleponnya. "Aku di sini untukmu, Rina." Suara Lestari memberi kekuatan, tapi juga rasa bersalah. Rina tahu perjalanan ini baru mulai, dan harganya mahal. Sinta pulang larut malam, basah kuyup. Dia melihat ibunya tertidur di sofa, wajahnya lelah. Sinta duduk di sampingnya, memegang tangan Rina. "Mama, aku takut," bisiknya. Rina terbangun, memeluk putrinya. "Mama juga takut, nak. Tapi kita harus hadapi bersama." Tapi di hati Sinta, ada keraguan yang tumbuh. Apakah dia bisa menerima ini? Atau apakah dia akan memilih sisi ayahnya? Keesokan harinya, berita pengakuan Rina mulai menyebar di lingkungan keluarga. Budi, dalam kemarahannya, menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Ibu Budi, seorang wanita konservatif dari Jawa Barat, langsung menelepon Rina. "Kau sudah gila, Rina. Ini dosa besar. Pikirkan Sinta." Rina mendengar kata-kata itu seperti cambuk. Dia tahu, di Indonesia, di mana mayoritas Muslim, orientasi seksual seperti ini sering dianggap penyimpangan. Tapi Rina tidak mundur. "Bu, ini diriku yang sebenarnya. Aku minta maaf kalau menyakiti." Sinta pergi ke kampus dengan pikiran kusut. Di kelas psikologi, dosen membahas tentang identitas diri dan tekanan sosial. Sinta mendengar tapi tidak fokus. Setelah kelas, dia bertemu dengan teman gayanya, Andi. "Lo tahu nggak, Sin, banyak orang tua yang come-out belakangan. Itu berat, tapi itu hak mereka." Sinta mengangguk, tapi hatinya bergejolak. Tapi gimana kalau itu hancurin keluarga? Andi tersenyum pahit. "Kadang kebenaran memang mahal." Rina memutuskan bertemu Lestari lagi. Di sebuah taman di Menteng, mereka duduk di bangku, angin sepoi meniup daun-daun. "Aku takut kehilangan Sinta," kata Rina. Lestari memegang tangannya. "Kau kuat, Rina. Ingat, aku juga pernah diusir keluarga. Tapi sekarang, aku bahagia." Cerita Lestari tentang perjuangannya di Bali, di mana komunitas lebih terbuka, memberi harapan. Tapi Rina tahu, Jakarta berbeda. Di sini, undang-undang anti-LGBT semakin ketat, dan opini publik sering memusuhi. Budi kembali ke rumah malam itu.
Dia tidak bicara dengan Rina, langsung ke kamar tamu. Sinta melihat ayahnya, hatinya sakit. "Papa, jangan gini dong," katanya. Budi memeluknya. "Papa nggak bisa terima, nak. Mama lo udah khianati kita." Sinta menangis. "Tapi Mama bilang dia cinta kita." Budi menggeleng. "Cinta? Ini bukan cinta, ini egois." Malam itu, Sinta tidur dengan mimpi buruk, melihat keluarganya tercerai-berai. Beberapa hari kemudian, keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Budi di Bogor. Suasana tegang seperti pengadilan. Kakak Budi, seorang ulama, bicara lantang. "Ini pengaruh Barat. Kita harus selamatkan Sinta dari ini." Rina duduk di sudut, merasa seperti terdakwa. Budi setuju. "Kita pisah aja, Rin. Biar Sinta ikut aku." Rina terkejut. "Jangan ambil Sinta dari aku." Pertengkaran meledak, suara-suara saling tuding. Sinta yang ikut merasa terjepit. Dia lari keluar, menangis di taman. Di taman itu, Sinta menelepon Maya. "Gue nggak tahan lagi, Mai. Keluarga gue kayak perang." Maya datang menjemputnya, membawa ke KAI di Bogor. "Lo harus pilih sisi, Sin. Tapi ingat, Mama lo lagi berjuang." Sinta menggeleng. "Gue cinta keduanya. Tapi masyarakat bilang ini salah." Maya yang diam-diam juga lesbian, akhirnya mengaku. "Gue juga kayak Mama lo, Sin. Gue paham sakitnya." Pengakuan Maya membuat Sinta terdiam. Apakah ini normal? Atau apakah dia harus menolak? Rina pulang sendirian ke Jakarta. Di perjalanan, dia memikirkan masa lalunya. Saat kecil di Surabaya, orang tuanya mendidiknya untuk taat dan patuh. "Jangan bikin malu keluarga," kata ayahnya selalu. Kini, dia malah menjadi pusat skandal. Tapi di hati ada kelegaan. Dia hubungi Lestari. "Aku butuh kamu." Lestari datang ke rumah, mereka bicara hingga pagi. Bukan tentang cinta, tapi tentang kekuatan. "Kita bisa lawan ini bersama," kata Lestari. Budi, di sisi lain, bertemu dengan pengacara. "Aku mau cerai dan hak asuh Sinta." Pengacara mengangguk. "Di Indonesia, alasan seperti ini bisa mendukungmu, Pak. Tapi pikirkan dampaknya." Budi ragu, tapi kemarahan membutakannya. Sinta tahu rencana itu dari pesan ayahnya. Dia marah. "Papa jangan gitu." Tapi Budi tegas. "Ini demi kebaikanmu, nak." Konflik semakin dalam. Rina mulai bergabung dengan komunitas love online, mencari dukungan. Dia baca cerita orang-orang yang diusir keluarga, tapi juga yang diterima. "Aku harus perjuangkan Sinta," pikirnya. Sinta, di kampus, mulai riset tentang psikologi orientasi seksual. Dia temukan bahwa itu bukan pilihan, tapi bawaan. Tapi norma agama membuatnya bingung. Apakah Tuhan membenci Mama? Malam itu, Sinta konfrontasi Rina. "Mama, kenapa nggak bilang dari dulu?" Rina menangis. "Mama takut, nak. Takut kehilangan kalian." Sinta memeluknya, tapi di hati, ada keputusan yang mulai terbentuk. Apakah dia akan dukung ibunya, atau ikut ayahnya? Proses perceraian dimulai. Budi ajukan gugatan ke Pengadilan Agama di Jakarta. Alasannya, pengkhianatan dan ketidakcocokan. Rina tidak melawan, tapi meminta hak asuh bersama untuk Sinta. "Dia sudah dewasa, biar dia pilih," kata Rina ke pengacaranya. Tapi di Indonesia, pengadilan sering berpihak pada norma tradisional. Hakim, seorang pria tua, memandang Rina dengan tatapan menghakimi. "Ini masalah moral, Bu. Pikirkan anak Anda." Sinta dipanggil sebagai saksi. Di ruang sidang, dia gemetar.
Saya cinta mama dan papa, katanya. Hakim bertanya, apa pendapatmu tentang orientasi ibumu? Sinta terdiam, lalu jawab, itu pribadi mama. Tapi gue. Saya bingung. Keluar dari sidang, Sinta merasa bersalah. Dia lihat ibunya menangis di koridor. Main mama, nak. Sinta peluk Rina. Gue dukung mama. Tapi kata-kata itu belum inal. Di luar pengadilan, media mulai heboh. Seorang tetangga bocorkan cerita ke grup WhatsApp lingkungan. Ibu Rina lesbian. Hati-hati anak-anak kita. Pesan itu menyebar cepat. Rina dipecat dari sekolahnya. Kami tidak bisa toleransi ini, kata kepala sekolah. Rina hancur. Kerjanya adalah segalanya. Dia hubungi Lestari. Aku kehilangan semuanya. Lestari ajak Rina ke komunitas LGB di Jakarta. Di sana, Rina bertemu orang-orang seperti dirinya berbagi cerita. Kau tidak sendirian, kata seorang aktivis. Budi sementara itu dapat promosi di kantor. Tapi teman-temannya mulai bergunjing. Istri lo lesbian. Waduh. Budi marah, tapi juga ragu. Dia ingat masa-masa bahagia dengan Rina. Apakah dia terlalu keras? Dia hubungi Sinta. Nak, papa minta maaf kalau papa egois. Sinta jawab, papa harus terima mama. Budi diam. Sinta mulai aktif di kelompok dukungan di kampus. Dia bertemu dengan banyak cerita. Seorang teman bilang, di Indonesia, kita harus lawan diskriminasi. Sinta mulai paham. Tapi saat pulang, dia lihat ibunya semakin kurus. Mama, makan dong. Rina tersenyum lemah. Mama baik-baik aja. Tapi malam itu, Rina sakit, tekanan darah tinggi dari stres. Di rumah sakit, Budi datang. Rin, aku khawatir. Rina menatapnya. Terima kasih. Sinta di tengah mereka, memegang tangan keduanya. Kita bisa baikan lagi. Tapi Budi geleng. Perceraian tetap lanjut. Keluar dari rumah sakit, Sinta marah pada ayahnya. Papa kejam. Budi jawab, ini demi norma keluarga. Lestari datang menjenguk Rina. Aku bawa makanan kesukaanmu. Mereka bicara tentang masa depan. Pindah ke Bali yuk, ajak Lestari. Rina ragu. Sinta gimana? Lestari jawab, dia akan paham. Tapi Rina tahu putrinya adalah prioritas. Sinta, di kampus, dapat tugas esai tentang konflik identitas. Dia tulis tentang ibunya tanpa nama. Dosen puji. Ini mendalam. Sinta merasa bangga, tapi juga takut. Apakah dia siap dukung ibunya secara terbuka? Konflik mencapai puncak saat keluarga besar adakan mediasi. Di rumah Bogor, semua berkumpul lagi. Kakak Budi tuduh Rina. Kau pengaruh buruk. Rina balas, aku manusia biasa. Sinta bangkit. Cukup. Mama gue berhak bahagia. Semua terdiam. Budi tatap putrinya. Nak, kamu pilih sisi. Sinta jawab, gue pilih kebenaran. Malam itu, Sinta bicara panjang dengan Rina. Mama, gue paham sekarang. Tapi gue takut masyarakat. Rina peluknya. Kita hadapi bersama. Tapi di hati Sinta, ada pengkhianatan yang direncanakan. Apakah dia akan lakukan itu? Perceraian resmi. Hakim putuskan hak asuh bersama, tapi Sinta memilih tinggal dengan Budi. Gue butuh waktu, Ma, katanya. Rina hancur, tapi terima. Dia pindah ke apartemen kecil di Jakarta Pusat, dekat Lestari. Ini awal baru, kata Lestari. Rina mulai kerja relance sebagai tutor online, menghindari tatap muka. Sinta tinggal dengan Budi di rumah lama.
Tapi suasana dingin. Budi sering keluar, mungkin bertemu wanita lain. Sinta merasa kesepian. Dia hubungi Maya. Gue kangen mama. Maya jawab, kunjungi aja. Sinta pergi ke apartemen Rina. Lihat ibunya dengan Lestari, tertawa. Sinta cemburu. Ini Tante Lestari. Rina kenalkan. Dia teman mama. Sinta tahu lebih dari itu. Pertemuan itu awkward. Sinta bicara tentang kuliah, tapi matanya jelajah ruangan. Lihat oto-oto lama. Mama bahagia sekarang. Rina angguk. Iya, nak. Sinta pulang dengan hati campur aduk. Di rumah, Budi tanya. Gimana mama lo? Sinta jawab, baik. Tapi di kamar, dia menangis. Beberapa minggu kemudian, Sinta dapat undangan ke seminar di kampus. Pembicara adalah aktis terkenal. Di Indonesia, kita butuh perubahan undang-undang. Sinta terinspirasi. Dia hubungi Rina. Ma, gue mau dukung lo. Rina senang. Terima kasih, nak. Tapi tekanan sosial meningkat. Teman-teman Sinta mulai tahu. Seorang teman bilang mama lo lesbian. Sinta marah. Jangan juga. Tapi di dalam, dia malu. Dia putuskan bertemu Lestari sendirian. Tante, kenapa tante dekati mama gue? Lestari jawab tenang. Kami saling cinta sejak dulu. Sinta terdiam. Tapi itu salah. Lestari geleng. Cinta bukan salah. Sinta mulai ragu lagi. Dia baca Al-Quran, cari ayat tentang homoseksualitas. Pikirannya kacau. Dia hubungi Andi. Gue bingung, Di. Andi jawab, agama dan cinta bisa sejalan kalau kita interpretasi dengan hati. Budi, di sisi lain, mulai lunak. Dia bertemu Rina untuk urusan administrasi. Rin, aku minta maaf kalau kasar. Rina angguk. Aku juga. Mereka bicara seperti teman lama. Sinta gimana? Tanya Rina. Budi jawab, dia kangen lo. Puncak konflik datang saat ada demo anti-LGBT di Monas. Berita penuh dengan orang-orang yang mengutuk. Sinta lihat, hatinya sakit. Dia putuskan konfrontasi Budi. Papa, kenapa papa benci mama? Budi jawab, bukan benci, tapi takut dosa. Sinta balas, tapi papa juga manusia. Malam itu, Sinta pergi ke apartemen Rina. Lihat Rina dan Lestari berpelukan. Sinta marah. Mama khianati papa karena ini. Rina terkejut. Nak, ini bukan khianat. Sinta menangis. Gue nggak bisa terima. Dia lari keluar. Di rumah, Sinta cerita ke Budi. Mama sama perempuan lain. Budi marah lagi. Lihat. Aku benar. Sinta menyesal. Apakah dia telah khianati ibunya? Rina hancur. Lestari hibur. Dia masih muda akan paham. Tapi Rina ragu. Dia mulai depresi, jarang makan. Sinta, di kampus, dapat tugas konseling. Dia praktek dengan kasus mirip. Mulai empati. Dia hubungi Rina. Ma, main gue. Rina jawab, selalu, nak. Pertemuan rekonsiliasi diadakan. Budi, Rina, Sinta duduk bersama. Budi bilang, aku terima kalau lo bahagia, Rin. Rina terharu. Sinta peluk keduanya. Tapi apakah ini akhir? Hidup mulai normal lagi. Rina dan Lestari resmi pacaran, tapi diam-diam Sinta sering kunjungi, mulai terima Lestari. Tante baik, katanya. Budi bertemu wanita baru, seorang janda. Papa bahagia sekarang, kata Sinta. Tapi masyarakat tidak berhenti.
Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT. Sinta ikut diskusi online belahak. Cinta adalah cinta. Tapi dapat ancaman. Hati-hati, anak lesbian. Rina dapat pekerjaan baru di Ngolgt. Dia bantu orang-orang seperti dirinya. Ini panggilan aku, katanya. Suatu hari, Sinta dapat tawaran studi ke luar negeri. Gue mau pergi, Ma. Rina sedih, tapi dukung. Jaga diri, nak. Sebelum pergi, Sinta bicara panjang dengan Rina. Ma, gue bangga sama lo. Lo berani. Rina menangis. Terima kasih. Di bandara, Budi, Rina, Lestari antar Sinta. Kita keluarga aneh, ya, kata Sinta tertawa. Semua angguk. Tahun berlalu. Sinta kembali jadi psikolog. Dia bantu komunitas LGBT. Dari pengalaman gue, katanya. Rina dan Lestari pindah ke Bali, hidup tenang. Budi menikah lagi, tapi tetap teman. Tapi di akhir, Sinta renung. Apakah pengakuan ibunya benar-benar benar? Atau apakah itu egois? Apakah kebenaran diri sendiri selalu layak dibayar dengan kehancuran keluarga?